Pemirsa sudah bergabung bersama kami di sini Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, Bapak Nusron Wahid. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak Nusron. Pak Nusron, tadi kita sudah mendengarkan komentar dari koordinator jaringan buruh migran Indonesia di Hong Kong, ada Basri Ngatin, yang mengatakan bahwa peran negara sampai saat ini belum dirasakan hadir untuk memberikan perlindungan di TKI. Sampai pada akhirnya ada lagi kasus seperti Erwiana ini dan ada lagi kasus-kasus sebelumnya. Tanggapan Anda seperti apa? Bahwa negara belum bisa mengayomi dan menyelesaikan semua persoalan seluruh TKI dan seluruh buruh migran Indonesia itu betul. Tetapi kalau kemudian dikatakan negara belum hadir dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia, patut kami pertanyakan metodologi dan parameter daripada statement kayak itu apa. Bahwa ada 1-2 kasus yang itu luput dari negara, mungkin ya. Tapi berdasarkan kenyataan yang ada dari 1.200 masalah selama tahun 2014 yang ditangani oleh pemerintah, baik itu oleh perwakilan kita di luar negeri, baik itu oleh BNP 2 TKI, baik itu oleh Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya, 90% itu menang yang ditangani oleh pemerintah. Ketika sudah masuk pengadilan? Ketika sudah masuk pengadilan. Kalau dilihat dari aspek kehadiran pengadilan itu. Nah, kasus Erwiana ini sudah lama dan memang pemerintah kalah cepat. Kalau mau jujur, pemerintah kalah cepat. Kalah cepat dengan teman-teman yang aktivis LSM. Saya nggak ngerti apakah kalah cepatnya itu karena luput dari perhatian ataukah karena koordinasi yang missing link atau gimana, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas pemerintah sebetulnya sudah pernah menawarkan pengacara dan pendampingan kepada Erwiana, tetapi ditolak. Kenapa ditolak? Karena yang bersangkutan sudah terlanjur komitmen menandatangani kontrak dengan LSM ataupun dengan bantuan hukum lainnya. Saya pikir itu nggak masalah dan bagus. Pak Nusron, tapi kalau melihat sistem pengawasannya untuk para TKI kita yang bekerja di luar negeri ini seperti apa, Pak? Bagaimana koordinasinya, Pak, antara BNP 2 TKI, mungkin dengan para agen, mungkin juga dengan Departemen Luar Negeri atau perwakilan kita di luar negeri? Bagaimana, Pak? Begini. Ada statement yang menarik tadi dari Mbak Seringatin, itu betul. Bahwa memang model penempatan tenaga kerja kita atau buruh migran kita di luar negeri ini perlu dan patut direvisi. Saya setuju. Kenapa? Karena memang ada hiding masalah. Bisnis tenaga kerja itu kan menganut prinsip asimetrik informasi. Tidak semua informasi itu bisa secara komplit dan utuh diterima oleh tenaga kerja. Juga tidak semua informasi itu bisa dengan komplit dan utuh dari tenaga kerja diterima oleh majikan. Karena itu ini ada asimetrik informasi. Nah, di tengah-tengah missing link informasi itu muncullah para pemain yang namanya agensi di luar negeri maupun di PPTKIS. Nah, skema kerjanya untuk PPTKIS itu menjadi domain kami yang ada di dalam negeri. Untuk agensi luar negeri itu menjadi domainnya teman-teman KBRI atau perwakilan yang ada di luar negeri untuk melakukan seleksi maupun monitoring maupun evaluasi yang ada di sana. Tetapi sebetulnya pemerintah sudah sangat tegas, kalau ada PPTKIS atau agen lokal di Indonesia atau agen asing di luar negeri yang mengerugikan ataupun menyembunyikan informasi kepada calon tenaga kerja atau kepada tenaga kerja di Indonesia yang di luar negeri, langsung kita suspend. Langsung kita nggak boleh bisnis lagi. Nah, tadi Pak Nusron mengatakan bahwa pemerintah ini kalah cepat dengan LSM dalam membantu ya kasus Erwiana ini. Nah, masalahnya, Pak, kalah cepat ini kan seharusnya tidak terjadi, Pak. Bagaimana kalau misalnya sampai terjadi kasus ini, mungkin apakah karena pemerintah juga kalah cepat? Begini, bukan begitu. Begini, teman-teman BMI kita
itu latar belakang pendidikannya tidak sama. Mohon maaf ini. Sebagian besar wanita, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Teman-teman yang di luar negeri itu jumlahnya jutaan. Contoh di Hong Kong saja dah, itu ada 168.000. Staf KBRI yang nangani ini hanya tidak kurang dari 15 orang. 15 orang? 15 orang yang nangani masalah ini. 15 untuk 168.000. Kalau total semua KBRI itu ada sekitar 100 orang. Nah, kan nggak mungkin memang meng-case by case satu persatu kecuali ada pengaduan. Kecuali ada yang ngomong, Mas ini loh saya ada masalah begitu. Nah pertanyaannya adalah, kalau ada, kan nggak mungkin tahu satu persatu kalau tidak ada yang bicara, yang ngomong. Nah karena itu sebetulnya pemerintah itu sangat butuh bersama-sama dengan kelompok masyarakat. Salah satunya dengan jaringan buruh migran Indonesia yang Mbak Seringatin ini, dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan diaspora Indonesia di sana. Karena memang kalau udah di luar negeri, itu menjadi pekerjaan kita bersama, komunitas Indonesia, bukan lagi pekerjaan pemerintah. Oke, Mbak Sri, mau menanggapi sedikit, Mbak Sri, dan kira-kira apa lagi nanti sembari menunggu vonis, apa yang akan dituntut, Mbak Sri? Yang pertama tadi saya mau menanggapi Pak Nusron dulu, bahwa kita negara memang tahu bahwa mayoritas buruh migran itu datang dari pedesaan dan mereka berpendidikan rendah. Tapi ini juga salah satu yang disebabkan oleh negara sendiri yang tidak pernah menyediakan pendidikan murah bagi rakyat Indonesia. Dan juga kemiskinan yang selama ini menjadi faktor utama menyebabkan jutaan rakyat Indonesia terpaksa kerja ke luar negeri. Di sisi lain, yang perlu kita lihat bahwa pemerintah tahu PJTKI itu bermasalah. Tapi mengapa pemerintah masih memaksakan buruh migran harus masuk PJTKI? Sedangkan pemerintah sendiri tidak tahu bagaimana kualitas training yang diberikan oleh PJTKI. Iya, itu benar. Itu, ini yang menjadi persoalan utama, gitu loh. Baik. Terima kasih Mbak Seringatin atas waktunya. Sekarang kita akan beralih lagi ke Pak Nusron. Pak Nusron, bagaimana? Tadi dalam program Pak Nusron ini salah satunya perbaikan dalam keberangkatan TKI dan juga melakukan early warning system. Nah, ini bagaimana Pak kelanjutannya untuk memperbaiki masalah TKI di luar negeri? Nah, saya memang berjanji sama Bapak Presiden untuk merapikan masalah TKI ini. Kami membutuhkan waktu minimal 2 tahun. Kami janji dengan Bapak Presiden. Karena masalahnya memang akut dan terlalu banyak. Itu pun 2 tahun dengan catatan harus dijamin ada beberapa regulasi yang mendukung. Dan ada pihak-pihak stakeholder lain yang mendukung. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Seringatin, saya setuju bahwa nasibnya teman-teman buruh migran itu kenapa diserahkan sama teman-teman PJTKI. Persoalannya undang-undangnya demikian, regulasinya demikian. Nah, tinggal sekarang untuk menunggu perubahan undang-undang itu masih butuh waktu. Karena masih butuh waktu, jalan yang bisa dilakukan adalah shortcut, jalan jangka pendek. Apa itu? Memberikan rating kepada PJTKI atau PPTKIS. Nah, hanya rating tertentu yang boleh melayani. Dan itu sedang kita kerjakan. Karena pasti kalau kita memvonis tanpa dengan parameter dan asumsi serta dengan estimasi yang pasti, maka dianggap kita menutup ruang usaha orang. Nah, kita juga nggak bisa menutup ruang usaha orang, tetapi kita buat rating informasi yang seutuh-utuhnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, saat ini kan yang namanya TKI untuk mau berangkat ke luar negeri itu masih mendatangi 22 loket. Nah, kita perlu one stop services atau pelayanan terpadu satu pintu. Dan itu juga pertarungan luar biasa. Kita harus meyakinkan imigrasi, kita meyakinkan Dukcapil Kemendagri, kita meyakinkan kesehatan, kita meyakinkan pada kepolisian dan sebagainya, supaya orang itu datang ke satu tempat selesai urusannya. Ini kan belum bisa. Kemudian yang ketiga yang harus kita layani adalah harus model-model pembiayaan yang ada di dalam pemberangkatan penempatan TKI itu juga harus direview.
Karena kalau tidak, teman-teman TKI ini masih kena beban utang yang banyak. Karena sebelum berangkat mereka itu terjebak utang. Ya, Baik. banyak pungli-pungli ya Pak ya. Ya. Baik. Pak Nusron Wahid, terima kasih atas waktunya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Mudah-mudahan nasib TKI kita yang bekerja di luar negeri, Hariman, bisa lebih baik lagi Bisa dengan lebih, tadi karena ada 3 langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk tadi memberikan rating terhadap penyalur jasa tenaga kerja Indonesia dan memperbaiki semua sistem-sistem yang ada. Karena mereka ini kan disebut pahlawan devisa ya, menyumbangkan banyak devisa bagi negara dari uang yang mereka hasilkan, ditukarkan ke Indonesia, ke rupiah, jadi menjadi sumber bagi negara, pendapatan bagi negara. Baiklah, tapi terima kasih Pak Nusron atas waktunya juga penjelasannya. Kita mungkin lain kali kita akan bahas lebih